Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Yuk kita gembira bersama di rumah Tuhan. Kita mau menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo kakak undang untuk beri bagian dulu bagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih rahmat yang telah Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan melakukan kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini. Engkau memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di dunia ini ada dua jalan loh. Mari kita belajar melalui lagu ini. Kak Joselin.
sekolah minggu. Ayo. Yuk ikut ibadah secara tatap muka di hari Minggu. Jam berapa Kak Alim? Yang pagi jam 9 dan yang sore jam 5. Mari kita persiapkan persembahan kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan, kubawa korban syukur. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dengan Kak Adida. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema yang luar biasa keren, ya. Tema hari ini adalah memberi untuk rumah Tuhan. Memberi untuk rumah Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 25 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Keluaran 25 ayat yang pertama sampai yang ke-9.
Kak Dinda bacakan untuk adik-adik semuanya. Keluaran 25 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu peraga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata, krisopras, dan permata tatahan, untuk baju efod, dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel, di mana bangsa Israel dipilih Tuhan untuk memberikan sesuatu untuk rumah Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita ingat ya, bangsa Israel waktu itu pernah tinggal di Mesir lama, ya, dan setelah itu mereka keluar dari Mesir, ya, dan akhirnya bangsa Israel ini mereka tinggal di padang gurun. Nah, mereka tinggal di padang gurun itu hampir kurang lebih setahun, adik-adik di sana, ya. Nah, padang gurun itu apa sih, adik-adik? Padang gurun itu adalah tempat di mana di situ hanya ada pasir, ya, tidak ada rumput, ya, tidak ada pohon-pohonan, gitu ya. Dan mungkin kalau ada air pun itu hanya sedikit saja, hanya di tempat-tempat tertentu saja, ya. Jadi di padang gurun itu tempatnya gersang, ya, panas sekali. Jadi mereka tinggal di situ kurang lebih 1 tahun, adik-adik. Nah, adik-adik, pertanyaannya, mengapa kok bangsa Israel ini tinggal di daerah yang gersang, yang kering kayak gitu ya? Nah, ini adalah salah satu proses perjalanan mereka keluar dari Mesir, ya. Jadi mereka harus tinggal di situ, ya, untuk mereka pergi ke tempat yang baru yang sudah Tuhan janjikan untuk bangsa Israel. Nah, bangsa Israel diberikan salah satu pemimpin yang luar biasa, yang sangat baik, yaitu pemimpin itu bernama Musa. Ya, jadi Musa ini yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai bukti penyertaan Allah kepada bangsa Israel saat mereka sedang ada dalam perjalanan, saat mereka sedang ada di dalam padang gurun, ya, Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka dengan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata loh, adik-adik, ya. Nah, Tuhan memberikan roti mana, ya. Jadi roti mana itu turun dari langit, ya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini tidak kekurangan. Ya, kalau misalnya bangsa Israel ini sudah mulai haus, ya, karena di padang gurun kan susah gitu ya untuk mencari air. Tuhan mengirimkan atau Tuhan membuat mujizat, menyediakan air minum yang keluar dari batu karang. Wah, luar biasa ya, adik-adik, ya. Mujizat Tuhan itu luar biasa, ya. Pertolongan Tuhan atas bangsa Israel ini luar biasa, ya. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang tidak boleh dicontoh dari bangsa Israel, ya. Apa itu? Bangsa Israel ini suka bersungut-sungut, adik-adik, ya. Bersungut-sungut itu apa sih? Bersungut-sungut itu suka ngomel-ngomel, gitu ya. Suka protes, gitu ya. Padahal apa? Padahal Tuhan sendiri sudah memberkati bangsa Israel, ya. Sudah diberikan roti mana, sudah diberikan air, tapi bangsa Israel masih aja ngomel, gitu ya. Ngomel terus sama Tuhan, gitu ya. Nah, mereka pun juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya sudah bosan tinggal di sini, ya, saya sudah nggak mau lagi tinggal di sini. Padahal walaupun mereka harus tinggal di padang gurun, tapi kan Tuhan memberkati mereka, gitu ya. Nah, tetapi bangsa Israel tidak bersyukur
Ya, tidak bersyukur, dia hanya ngomel-ngomel terus sama Tuhan gitu ya. Dia hanya protes-protes terus sama Tuhan, dia hanya mengeluh terus sama Tuhan, bersungut-sungut terus sama Tuhan. Nah, ini tidak boleh kita tiru ya, adik-adik ya. Kita harus senantiasa bersyukur sama Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu, setelah bangsa Israel ngomel-ngomel sama Tuhan, setelah bangsa Israel cemberut sama Tuhan, protes sama Tuhan, ada satu hal lagi yang bangsa Israel lakukan, dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Apa adik-adik kira-kira? Bangsa Israel ini membuat patung lembu emas. Ya, dia membuat patung lembu emas. Ya, caranya gimana mereka bisa membuatnya? Mereka melelehkan emas dan akhirnya mereka membuatnya menjadi patung. Ya. Nah, mereka kok bisa membuatnya, Kak Dida? Gimana? Ya, bangsa Israel ini bisa membuatnya karena mereka sudah belajar cara membuatnya saat mereka masih di Mesir. Gitu, ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah bangsa Israel membuat patung lembu emas, mereka menyembahnya adik-adik, ya. Jadi mereka menjadikan itu sebagai Tuhan buat mereka. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan marah melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, ya. Dan akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Ya, Tuhan menghukum bangsa Israel dan akhirnya banyak yang mati di situ adik-adik. Bangsa Israel banyak yang mati karena apa? Karena kena hukumannya Tuhan. Nah, lalu Musa datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan, tolong ampuni bangsa Israel Tuhan. Mereka ini nggak tahu apa yang mereka lakukan ini benar atau enggak, gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengampuni bangsa Israel. Ya, karena apa? Karena Tuhan melihat rasa bersalah mereka itu begitu besar, ya, dan akhirnya Tuhan mengampuni mereka, ya, karena bangsa Israel sudah menyesali perbuatannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah itu Tuhan berbicara kepada Musa, ya, bahwa Tuhan ingin tinggal bersama-sama dengan mereka, ya, sampai akhirnya Tuhan ngomong lagi sama Musa. Musa, aku ingin tinggal bersama-sama dengan mereka. Aku ingin mengajar bangsa Israel bagaimana dia harus menyembah aku. Gitu. Dia ngomong gitu sama Musa, ya. Dan akhirnya Tuhan berikan perintah itu kepada Musa dan Musa harus memberikan perintah itu atau mengabarkan perintah itu kepada bangsa Israel. Nah, akhirnya Musa setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah berdoa sama Tuhan, setelah ngomong sama Tuhan, Musa menghampiri bangsa Israel. Dan akhirnya Musa menyampaikan, "Hei bangsa Israel, umat Israel, Tuhan memerintahkan kepada kita semua untuk kita membuat sesuatu." Nah, untuk membuat sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Diperintahkan untuk membuat yang namanya kemah suci. Ya, tetapi bangsa Israel juga harus diperintahkan untuk memberikan persembahan untuk membuat kemah suci ini. Di mana kemah suci ini adalah nanti tempat di mana Tuhan akan bersama-sama dengan bangsa Israel dan tempat di mana bangsa Israel akan menyembah Tuhan. Gitu ya. Jadi bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan yang terbaik dari mereka. Ya, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan mereka diberikan perintah untuk mempersembahkan bermacam-macam. Seperti apa saja? Seperti emas gitu ya, seperti perak, seperti tembaga, seperti kain ungu tua ya, seperti kain ungu muda, dan ada kain merah, terus ada lenan bulu kambing, kulit domba ya, kayu yang indah, minyak-minyakan ya, serta permata atau yang lainnya. Ya, nah mereka diberikan perintah untuk mereka mempersembahkan itu semuanya. Tetapi ada satu hal yang Musa tekankan adik-adik kepada bangsa Israel. Apa itu? Salah satunya adalah Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus memberikan persembahan itu dengan rela hati, bukan dengan terpaksa. Ya, jadi Tuhan ingin ketika bangsa Israel memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka dapat memberikan persembahan itu dengan rela hati, tidak dengan terpaksa. Nah, itu yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, ya, untuk mereka mempersembahkan
dan mereka membuat kemah suci, ya. Dan akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu persatu bangsa Israel mereka membawa persembahan itu kepada Tuhan, gitu ya. Dan bangsa Israel ini memberikan persembahan itu dengan sukacita, adik-adik, ya. Bangsa Israel memberikan persembahan itu tidak bersungut-sungut lagi, ya, tidak sambil ngomel-ngomel, waduh aku memberi persembahan nanti kalau uangku habis gimana, ya. Bangsa Israel tidak seperti itu. Tetapi saat ini bangsa Israel memberikan persembahan emas, perak, tembaga, kayu-kayuan, kulit domba dan lain sebagainya dengan senang hati dan membawanya kepada Tuhan. Nah, karena bangsa Israel ini suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan, gitu ya, sampai sehingga terkumpul sekali banyak persembahan yang dikumpulkan. Sampai akhirnya Musa berkata kepada bangsa Israel, sudah cukup, persembahan ini sudah cukup untuk kita membangun kemah suci. Nah, gitu ya. Jadi persembahan yang dikumpulkan itu sangat banyak, ya, yang itu lahir, ya, dari sukacita, dari hati yang penuh sukacita bangsa Israel yang ingin memberi kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah semua bahan terkumpul, gitu ya, semua persembahan itu terkumpul yang digunakan untuk membangun kemah suci itu terkumpul, akhirnya mulailah dibangun yang namanya kemah suci itu, adik-adik, ya. Nah, Tuhan di situ menempatkan 2 orang yang akan memimpin dalam pembuatan kemah suci itu, ya. Yang pertama ada seorang bernama Besaleel, ya. Dia adalah orang dari suku Yehuda. Nah, orang ini, Besaleel ini, dia pandai mengukir, ya, dan dia pandai mengerjakan bahan-bahan dari emas, ya. Kemudian yang satunya lagi Tuhan mengirim seorang bernama Aholiab, ya. Aholiab ini adalah orang yang pandai mengajar, ya, dan dia juga pandai untuk mengatur tukang-tukang yang mau bekerja sebagai tukang kayu di situ, ya. Dan juga dia pintar memimpin atau memberikan pelajaran kepada orang-orang yang juga akan bekerja sebagai tukang tenun, ya, dan pandai besi, ya. Kalau mungkin bahasa sekarangnya Pak Aholiab ini adalah mandornya, gitu ya. Mandornya mereka bekerja kemudian, ya. Dan kemudian Pak Besaleel ini mungkin sekarang arsiteknya, gitu ya, mungkin ya, arsiteknya. Nah, jadi Tuhan kirimkan kedua orang ini, ya, untuk mendampingi orang-orang bangsa Israel yang akan bekerja mendirikan kemah suci itu, gitu ya. Nah, akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel mulai bekerja sama untuk mereka membangun kemah suci, gitu ya. Ada yang membersihkan kulit hewan tadi, gitu ya. Ada yang menenunnya, gitu ya. Ada yang memaku, ada yang memahat, gitu ya. Ada yang membuat pandai dari besi, gitu ya. Jadi besinya itu harus dikasih api, terus dibentuk sedemikian rupa. Nah, mereka bersama-sama, mereka membangun kemah suci itu, gitu ya. Dan sampai akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembangunan kemah suci itu selesai, ya. Dan kemah suci itu selesai dan akhirnya Musa mengecek, ya, sesuai enggak dengan apa yang Tuhan perintahkan, gitu ya. Dan akhirnya Musa melihat satu persatu, dicek, gitu ya. Dan Musa bersyukur pembangunan kemah suci itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, gitu ya. Jadi di situ ada kemah sucinya itu ada pilar-pilar, gitu ya. Ada gantungan lenan, ada bejana, gitu ya. Ada mezbah korban bakaran, ada pelataran, dan juga ada gerbangnya, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa dilihat di gambar itu, ya, di slide yang ada. Nah, itu jadi bangsa Israel itu bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas dari Tuhan, ya, dan itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, gitu ya. Nah, karena bangsa Israel semuanya melakukannya dengan senang hati, ya, dengan suka, ya, dengan gembira, gitu ya, dan melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan, maka akhirnya bangsa Israel diberkati. Ya, karena apa? Karena mereka sudah melakukannya dengan sukacita, ya, sudah melakukan keinginan Tuhan, sudah melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Akhirnya apa? Bangsa Israel diberkati melalui
Musa. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kemah suci ini adalah kemah yang dibuat atau didesain supaya bisa dilipat. Ya, karena apa? Karena kan bangsa Israel ini dia harus masih berpindah-pindah adik-adik ya. Dia harus berpindah. Karena apa? Karena bangsa Israel ini sedang dalam proses perjalanan ke tanah perjanjian. Ya, tanah yang dijanjikan Tuhan yang akan ditempati oleh bangsa Israel nantinya, gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah semuanya itu selesai, sesuatu yang indah terjadi di kemah suci itu, adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi, adik-adik? Di kemah suci itu terdapat awan putih yang besar menaungi kemah itu. Nah, kira-kira apa itu? Kok ada kayak gitu ya adik-adik ya? Apakah ini bencana? Bukan ya. Ini adalah tanda bahwa Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel. Ya, jadi ada tiang awan saat mereka sedang siang hari gitu ya. Saat siang hari ada tiang awan. Ya kita bayangkan aja ya adik-adik, namanya di padang gurun kan pasti panas gitu ya, pasti panas sekali. Makanya Tuhan memberikan tiang awan ya, supaya apa? Supaya bangsa Israel itu tidak terlalu kepanasan gitu ya. Nah itu kalau siang hari. Nah kalau malam hari, wah namanya di padang gurun kan pasti gelapnya minta ampun, nggak ada listrik, nggak ada apalagi ya, cahaya-cahaya lampu mungkin nggak ada gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan yang namanya tiang api saat malam hari. Supaya apa? Supaya itu bisa menerangi bangsa Israel ketika mereka beristirahat gitu ya. Wow, luar biasa ya penyertaan Tuhan atas bangsa Israel ini gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu adalah kisah dari bangsa Israel ya. Di mana bangsa Israel adalah ya mungkin awalnya mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, akhirnya bangsa Israel memberikan persembahan itu dengan sukacita, ya, tanpa pamrih, ya, dan akhirnya apa? Tuhan menyukai, ya, niat hati mereka untuk memberikan dengan sukacita. Nah, itu adalah kisah bangsa Israel, di mana bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah cerita Alkitab yang kita pelajari hari ini. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini adik-adik? Ya, apa yang bisa kita pelajari kisah ini? Yang pertama, bahwa kita harus memberi dengan senang hati untuk rumah Tuhan. Ya, karena apa? Karena itu membuat Tuhan senang, ya. Dan kita juga harus bersemangat membawa persembahan untuk gedung gereja. Sehingga apa? Gedung gereja ini terpelihara. Gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau waktu itu bangsa Israel harus memberikan persembahan di kemah suci gitu ya. Nah, karena mereka masih berpindah-pindah, tapi kalau sekarang kita harus memberikan persembahan di gereja gitu ya, di gereja, di rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya gedung gereja ini terpelihara gitu ya. Karena apa? Karena kita juga butuh dana untuk biaya operasional ya adik-adik ya. Kita syuting YouTube kayak gini kan kita juga butuh dana gitu ya. Atau mungkin biaya-biaya yang lain ya, kita juga butuh dana. Nah, dengan persembahan ini ya kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Kita bisa membantu pelayanan Tuhan sehingga pelayanan Tuhan ini dapat terus berjalan gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus memberi dengan senang hati. Ya, ketika kita mau memberikan persembahan harus dengan senang hati, nggak boleh dengan terpaksa gitu ya. Jadi, wah ayo persembahan, jadi kayak mau dimasukin, kadang enggak, dimasukin enggak gitu ya. Sampai kita berpikir, kalau nanti persembahan ini tak kasih, aku bisa jajan enggak gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita tidak memberikan dengan senang hati. Kalau kita memberikan dengan senang hati berarti kita sudah ikhlas gitu ya. Sudah enggak memikirkan lagi nanti aku bisa jajan apa enggak gitu ya. Nanti aku kekurangan uang apa enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memberikannya dengan senang hati ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, dan gedung gereja ini yang besar ini ya, gedung gereja kita ini juga bisa terpelihara ya. Kemudian kita juga harus memberi untuk rumah Tuhan ya. Memberi untuk rumah Tuhan ini adalah
sebagai tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Ya, sebagai tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Jadi kalau kita mau memberi persembahan ya kepada Tuhan di gereja saat kita beribadah, ya mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok saya harus memberi persembahan sih? Ya, kenapa kok harus persembahan? Kenapa kok nggak usah? Kenapa kok persembahan ini ditiadakan aja gitu ya? Itu boleh enggak gitu ya? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika kita memberikan persembahan itu adalah sebagai tanda bahwa kita menghormati Tuhan, ya. Jadi Tuhan sudah memberkati kita gitu ya, sedemikian rupa, dan akhirnya kita bisa mengembalikan apa yang sudah diberkati oleh Tuhan itu kepada Tuhan gitu ya, kepada pekerjaan Tuhan yang ada sebagai tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Dan yang selanjutnya yang bisa kita pelajari adik-adik, bahwa kita juga harus bersama-sama merawat rumah Tuhan yang ada. Ya, jadi kalau misalnya kita di gereja gitu ya, kita bisa merawat barang-barang yang ada di gereja itu dengan senang hati gitu ya. Karena apa? Karena itu sebagai tanda bahwa kita menghormati Tuhan juga. Ya, selain kita memberi, kita juga harus bersama-sama merawatnya. Ya, bahkan kalau bisa ya kita melihat, wah di gereja ini kok ada yang kurang ini gitu ya. Terus akhirnya kita bersama-sama menabung, mengumpulkan uang untuk memperlengkapi atau menambah apa yang menjadi kekurangan dari fasilitas yang ada di gereja ini gitu ya. Nah, tapi itu jangkauannya luas ya. Tetapi dengan adik-adik saat ini yang bisa dilakukan adik-adik saat ini adalah mungkin hanya dengan merawat ya, merawat setiap fasilitas yang ada itu dengan baik, dengan sepenuh hati gitu ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus selalu bersyukur. Ya, kalau tadi bangsa Israel, walaupun mereka sudah diberkati sama Tuhan, mereka sudah ditolong sama Tuhan, tapi mereka masih nggak bersyukur, mereka masih bersungut-sungut, ya, mereka masih sering ngomel-ngomel sama Tuhan, ya. Nah, itu tidak boleh kita contoh, ya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Walaupun sedang mungkin dalam keadaan sakit, aduh Tuhan, aku sakit, gitu ya. Nah, kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh ngomel-ngomel, ya, ngomel-ngomel, gitu ya. Tapi kita harus tetap semangat, kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih, Tuhan masih memberikan aku sakit, walaupun badanku lemah, tapi aku yakin dan percaya Tuhan selalu akan menolong hidup saya. Tuhan selalu akan memberikan kekuatan kepada saya, ya. Dan kita harus selalu ingat adik-adik bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita, ya. Tuhan selalu menolong kita, ya. Nah, adik-adik, kalau bangsa Israel sebagai tanda bahwa bangsa Israel ditolong Tuhan, bangsa Israel diberikan tiang awan dan tiang api, juga diberikan roti mana, ya, dan juga air yang keluar dari batu karang. Nah, kalau kita tanda sebagai Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita bisa bernafas saja, gitu ya. Dengan kita sudah bisa bernafas, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu senantiasa bersama-sama dengan kita, ya. Kita bisa beristirahat dengan nyenyak, ya. Bisa tidur dengan nyenyak, bisa beristirahat dengan nyaman, ya, bisa makan. Itu adalah tanda di mana Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Adalah tanda di mana Tuhan itu memberkati kita, ya. Dan kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu juga akan selalu memberkati anak-anaknya yang setia kepada Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan, ya, yang selalu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan, ya. Jadi itu ya adik-adik yang dikasih Tuhan yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel, ya, di mana kita harus dengan senang hati memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah sebagai salah satu tanda, salah satu cara untuk kita menghormati Tuhan dan kita membantu pekerjaan Tuhan supaya bisa tetap berjalan dengan baik, ya, dan bisa lebih luas lagi jangkauan pelayanannya, gitu ya. Jadi bisa menjangkau banyak orang, gitu ya. Nah, itu adik-adik yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kiranya kita bisa menerapkan firman Tuhan ini agar kita bisa senantiasa bersyukur, agar kita senantiasa bisa dengan senang hati membawa persembahan untuk Tuhan, gitu ya. Karena memang itu perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 3
ayat yang ke-9a. Ya, Amsal 3 ayat 9a. Simpel sekali ya, mudah sekali. Jadi firman-Nya begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, Amsal 3 ayat 9a, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Ya, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari tetap semangat untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Tetap semangat untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan perintah Tuhan, ya. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan ketika kita menjalani kehidupan ini, ya. Jadi janganlah menjadi anak-anak yang suka bersungut-sungut, ya, tetapi jadilah anak yang selalu bersyukur dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Di mana adik-adik sedang berproses, kalau adik-adik sedang ada di sekolah, ya, jadilah anak-anak yang suka bersyukur, gitu ya. Jangan suka mudah ngomel-ngomel. Nah, itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan memampukan kita, memampukan adik-adik semua untuk dapat melakukan firman Tuhan hari ini, ya. Dan kiranya Roh Kudus juga mengajar adik-adik, memberikan kekuatan kepada adik-adik supaya firman ini juga bisa adik-adik lakukan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Cukup untuk firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus memberikan persembahan kepada Tuhan, karena ini adalah salah satu cara di mana kami menghormati Tuhan. Dan dengan kami memberikan persembahan kepada Tuhan, kami juga turut membantu pekerjaan Tuhan. Kami juga turut mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan itu dapat terus berjalan, dapat terus berkembang. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang kami mau senantiasa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan berkati firman ini Tuhan, supaya firman ini terus tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, Tuhan terus menolong kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak terang, mereka menjadi anak-anak yang berdampak, menjadi anak-anak yang menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak-Mu dan kami menyerahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Kita jumpa lagi minggu depan. Tra-la-la-la-la-la.